Bolong kembali di lobi belajar lebih memahami. Telah hadir ini narasumber di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Bukhori Imron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Yeah. musim pancaroba, Pak Haji. Yeah. Jadi kadang tiba-tiba panas, kadang tiba-tiba Gitu. hujan deras. Nah, kayaknya anak muda harus masih seperti zaman stamina sudah ya. merasakan seperti itu juga. Iya. Tak pikir orang yang tua-tua seperti saya aja, kan itu. Jadi Umur harus yang fit gitu ya. Iya, yang food maksud Minum saya. vitamin dan olahraga. Nah, ini Pak, tadi kita mengangkat tema tentang pemerataan pembangunan dan peningkatan PAD lewat aset Pemkot. Nah, seperti kita ketahui bahwa di tahun 2026 ini ada pencapaian yang harus dicapai oleh aset ya Pak. Terutama saya lihat kan nilainya 121 M nih. Nah, kemudian bagaimana kalau secara umumnya untuk program pemerataan pembangunan di Kota Surabaya ini kodenya seperti apa, Pak? Sebelum kita membahas tentang PAD tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begini, memang Kota Surabaya ini terdiri dari 31 kecamatan yang penduduknya sudah kurang lebihnya 3 juta. Iya. Ya memang sebagai kota yang tidak hanya bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, tapi bersaing dengan kota-kota lain di dunia, kan gitu. Terus kemudian bagaimana secara segi ekonomi? Ekonomi itu adalah tulang punggung daripada suatu kegiatan apapun. Perusahaan kalau ekonominya tidak lancar, juga nggak lancar. Apalagi kota. Kota itu yang penghuninya sampai 3 juta, ibarat perusahaan yang sangat-sangat besar, kan gitu. Dan banyak income yang harus diraih, dan banyak biaya yang harus dikeluarkan, kan gitu. Oleh sebab itu memang harus merata dalam segala bidang, termasuk pembangunannya. Pembangunannya di 31 kecamatan harus merata, kan gitu. Dan sudah diupayakan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu infrastruktur sudah dijalankan di sana sini, kan. Masalah kekurangan pasti. Nah, karena bagaimanapun namanya upaya manusia kan tidak ada yang sempurna, masih kurang. Oleh sebab itu isi dari Kota Surabaya sebanyak kurang lebih 3 juta itu kan banyak profesi. Ada yang profesi jurnalis seperti sampean, ada juga yang seperti saya wakil rakyat, ada juga yang politisi, ada pedagang, ada lain-lain. Lah ini di antara yang kurang lebih 3 juta manusia yang ada di Surabaya ini harus tanggung renteng bersama. Artinya apa? Harus kerjasama sesuai tupoksinya tentunya. Artinya apa? Kalau tupoksinya jurnalis ya jangan ikut-ikut politisi, kan gitu loh. Terus juga punya peran masing-masing. Iya, punya peran masing-masing. Jangan yang politisi juga nanti istilahnya semua hal ditangani. Oke lah, paling tidak kalau politisi yang memang kesana sini itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bukan tupoksinya jangan diraih semua. Contoh umpamanya DPRD tugasnya mengontrol dan juga controlling, budgeting, dan membuat undang-undang. Membuat legislasi, kan gitu. Lah ini jangan sampai setelah legislasi, controlling, dan anggaran, terus kemudian di bidang setelah penganggaran selesai tinggal pengontrolannya, kan gitu. Tidak boleh ikut-ikutan, mestinya dinas itu bagian ini lalu dikriui oleh politisi, kan tidak boleh. Jadi yang penting bagaimana sudah harus jalan semua, kontrol harus. Tapi dalam artian kontrol itu bukan berarti harus membuat dinas terkait itu rikuh, gitu. Jadi harus betul-betul bagaimana jalannya lancar. Kalau ada hambatan di sana sini, kira-kira apa hambatannya? Nah ini seperti saya sebagai kontrol di DPRD, ya otomatis kontrol, kan itu tugasnya hanya kontrol. Bagaimana caranya kalau ada hambatan di sana sini itu bisa teratasi, jangan sampai berlarut-larut. Apalagi mengatasinya kadang-kadang tidak sesuai kaidah yang ada. Contoh umpamanya masyarakat diharapkan ekonominya lancar.
Tapi begitu di sana sini hanya penggusuran, Bro. Iya kan? Di sana sini kok hanya penggusuran. Terus kemudian tidak ada solusi. Itu kan tidak baik. Mestinya oke lah penggusuran, tapi tujuannya penggusuran apa? Relokasi? Terus, iya. Terus kemudian kalau umpamanya di situ di tempat yang orang dagang, umpamanya di tepi jalan umpamanya dagang, ya itu mungkin monggo kalau memang perlu ditertibkan monggo, tapi sosialisasinya dulu dan kemudian solusinya apa itu mengerti semua dulu. Kalau ujuk-ujuk kadang-kadang langsung penggusuran dan tidak pernah ada solusi, itu kan tidak baik, ya kan? Oke, mau kalau mau satu tempat mau digusur, oke. Seperti saya dengar sekarang masih baru dengar belum katanya di Pacar Keling. Pacar Keling mau digusur itu. Bagi saya sebagai pengontrol dinas otomatis ya paling tidak sosialisasi dulu. Masyarakat itu kasih pengertian dulu bahwa ini mau diginikan, mau digusur, tapi tujuannya begini. Solusinya ini, kan gitu. Relokasinya jelas. Iya, jelas. Relokasinya jelas. Mau kemana setelah ini mungkin ke rusun. Kalau rusun nanti mereka dekat apa jauh. Terus kemudian kira-kira anak-anak sekolahnya bagaimana. Terus kemudian pekerjaannya bagaimana. Kan gitu. Jangan hanya penggusuran, tapi tidak pernah ada solusi. Nah ini namanya kebijakan yang tidak bijak. Kan gitu. Nah ini harus dari masyarakat kita yang 3 juta ini harus ya respon dengan hal-hal yang semacam ini, tapi tidak semua pihak. Nanti jangan-jangan yang bukan topoksinya malah ikut-ikutan. LSM yang ya kalau kita nanya LSM terus ikut-ikutan langsung menghalang-halangi. Bukan begitu. Ayo hearing ke DPRD, kan itu. Kalau mereka yang digusur keberatan, mau kirim surat ke DPRD, nanti semua pihak diundang ke DPRD. Nanti dicari solusinya dulu, kan gitu. Kalau umpamanya ujuk-ujuk, ya kan nanti hanya ada penentangan. Kemudian setelah ada penentangan, ada pertikaian di lapangan, iya kan? Setelah pertikaian di lapangan kan bukan solusi yang didapatkan, iya kan? Tapi masalah baru, iya kan? Maunya mengatasi masalah, tapi bukan mengatasi masalah, malah memperluas masalah, memperbanyak masalah, kan gitu. Nah inilah yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana tentang Surabaya, termasuk dengan ekonominya, kira-kira seperti ekonominya seperti apa. Karena bagaimanapun masyarakat 3 juta ini harus berputar, iya kan? Ekonominya ya harus berputar, jangan sampai mampet di sana sini. Jurnalis bagaimana jurnalis, kan gitu loh. Jangan sampai jurnalis tidak pernah nemu berita, ya kemudian ujung-ujungnya beritanya hanya menyesakkan, ya istilahnya apa ya, membuat ekonominya jurnalis gak kembang kempis kan, ya tidak boleh, karena ini masyarakat Surabaya. Karena masyarakat Surabaya harus dipikirkan oleh pemerintah Surabaya supaya lancar itu bagaimana, kan gitu. Politisnya bagaimana, terus aparatur pemerintahannya seperti apa, ASN-nya seperti apa. Jadi dari 3 juta manusia ini harus dipikirkan, dan itu harus menata di 31 kecamatan, kan gitu. Kalau kondisi realnya seperti apa, Pak? Artinya begini, tahun 2025 ini kan sudah bisa kita evaluasi nih. Daerah-daerah mana yang mungkin belum merasakan manfaat yang secara merata, di misalnya daerah Surabaya Barat kah, Timur, Utara, atau seperti apa kondisinya? Kalau untuk apa yang harus dilakukan di tahun 2026, Pak Bukhari? Begini, masalah evaluasi kan tentu seperti yang sampai sebutkan tadi, dari masalah dari segi PAD saja. Tadi sampai menyebutkan masalah apa itu? Masalah aset. Dapat hasil penghasilannya hanya 141 miliar gitu. Mestinya di Surabaya, saya dari dulu sering sampaikan ke Mas Eko, teman-teman wartawan, Surabaya ini dari segi aset terbanyak seluruh dari Indonesia, tingkat kota. Lain kota tidak ada yang namanya surat hijau. Surabaya ada. Terus juga ada aset kota, pemerintah kota punya aset banyak kan. Asetnya pemerintah kota ini sangat besar di kota Surabaya. Bahkan nilainya kalau dinilai semua tidak kurang dari 51 triliun.
Ibarat orang dagang punya modal segitu kan gitu. Terus penghasilannya hanya segitu. Kira-kira sumber enggak kan gitu? Ya tentu kalau dihitung semua 51 triliun tentu tidak modal berputar semua. Kenapa? Ada gedung yang dipakai oleh pemerintah kota sendiri, ada ini macam-macam kan gitu. Tapi yang namanya ya aset itu kan ibaratnya modal. Alhamdulillah sekarang sudah lebih meningkat daripada dulu-dulu. Makanya jangan sampai aset itu banyak penyerobotan. Satu contoh kan banyak, lahannya pemerintah kota diserobot, tapi disewa angel, iya kan? Suatu contoh punya pemerintah punya aset, mestinya kan disewa itu permudah masyarakat. Mempermudahnya gimana? Ya appraisal jangan terlalu tinggi. Karena saya banyak menemukan appraisal terlalu tinggi. Suatu contoh di Rungkut itu ada dulu teman saya, ketua saya itu, ketua komisi C punya teman mau sewa lahan milik pemerintah kota. Di situ ditaksasi oleh appraisal 1,5 miliar sewanya. Nilainya? Nilai sewa. Kemudian pemerintah masyarakat hanya mampunya 600 juta. Akhirnya ada deal. Setelah ada deal kan berarti tidak ketemu. Tidak ketemu, akhirnya kan sama-sama rugi. Mangkrak kan? Aset pemerintah kota tidak tergarap dengan baik. Mangkrak kan? PAD tidak masuk. Monggo odil, taruh 600 juta. Ini nggak masuk dana 600 juta. Itu untung kan pemerintah kota. Lalu kedua, masyarakat untung. Kenapa? Dia usahanya jalan. Dengan berani sewa 600 juta, otomatis dia sudah punya gambaran bahwa ini untuk ini kan gitu. Terus kemudian yang ketiga, pekerja. Mestinya kan paling tidak 3-4 orang, 50 orang, 6 orang, mungkin sampai puluhan orang kan tercipta lapangan kerja. Tidak mungkin orang punya usaha sewa dengan 600 juta kerja sendiri kan tidak mungkin. Pasti perlu tenaga kerja. Tenaga kerjanya tidak mungkin 1-2 orang. Mungkin ada adminnya, mungkin ada ya pekerjanya, macam-macam kan gitu. Ini kan jadi riga, paling tidak 3 unsur sudah rugi. Rugi dari segi PAD 600 juta tidak masuk, terus kemudian rugi dari segi penciptaan tenaga kerja, rugi dari segi dia pengusaha tidak jalan, iya kan? Kalau ini jalan semua kan paling tidak putaran ekonomi lebih banter sedikit, ini gitu. Lah kalau ini banyak, bagaimana nasib Surabaya? Surabaya banyak sekali yang dana aset yang mengkrak. Suatu contoh, mana itu? THR. Taman remaja. Sampean usia berapa sekarang? Saya sejak kecil sudah, insya Allah orang yang usianya di atas 40 tahun sampai 60 tahun, 70 tahun, tidak ada orang yang tidak kenal dengan namanya THR. Ternyata sekarang mangkrak. THR-nya mana THR? Apa? Tinggal riwayat, tinggal nama, kenangan saja. Mestinya itu kan diantisipasi jangan sampai mangkrak, kan gitu. Dalam hal ini apa pemerintah kota terus ya iyalah pemerintah kota. Kenapa? Memang tugasnya pemerintah kota. Cuma pemerintah kota apakah wali kota? Apakah wali kota atau tidak? Wali kota itu tugasnya ya cari investor yang gede-gede, bagaimana supaya masuk ke Surabaya, ya memasarkan kan. Tapi ya juga semua bina. Ada beberapa teman remaja tadi ya, THR-nya mangkrak juga. Pasar Tunjungan. Di segitiga emas pasar Tunjungan itu, ya kan? Kalau dikelola dengan baik, bayangkan Tunjungannya rame, pasar Tunjungannya jadi gua hantu, jadi tempat kuntilanak. Kan nggak bagus itu. Padahal itu segitiga emas. Kan itu tuh. Lah ini bagaimana supaya semua jalan kan gitu. Banyak asetnya pemerintah kota itu yang kalau kita ungkit, Surabaya ini dulu dari desa. Kan tidak langsung jadi kota Surabaya. Kan dulu itu kotanya kan hanya di lingkaran sini kok. Sedangkan yang lain itu desa. Dan desanya tidak kurang dari 100 desa di Surabaya. Setiap desa katanya punya bengkok, tanah aset.
paling tidak 15 hektar. Kalau 15 hektar kali 100 saja enggak usah lebih. Padahal lebih katanya. Itu kan 100 berapa? 1.500 hektar. Kira-kira itu aman semua enggak sekarang? Kalau aman, kira-kira jalan semua enggak? Bermanfaat semua enggak? Kan gitu. Ini yang harus dipikir bersama oleh masyarakat Kota Surabaya dan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surabaya. Kan gitu. Supaya nanti PAD jalan, apa semuanya jalan. Kalau punya PAD-nya jalan dan memang rekening Surabaya itu penuh, insya Allah orang kalau punya duit itu kan yang nggak pinter jadi pinter, Mas. Iya kan? Yeah. Tapi kalau orang nggak punya duit, jadi orang pinter jadi bodoh, iya kan? Yeah, banyak sekarang sarjana yang titelnya bukan S2, S3, tapi nyatanya ngelamar kemana-mana, bahkan nggak diterima-terima kan gitu. Justru juragannya kadang-kadang banyak juragan saya, teman-teman saya itu yang nggak lulus SD. Saya ada teman di Jakarta itu nggak lulus SD, tapi punya sekolahan yang tingkat SMP, SMA. Itu 2, istrinya 3, yang 2 punya sekolahan semua. Penghasilannya di atas 1 miliar setiap bulan. Yang kerja sarjana banyak, kan gitu. Nah ini kan ini berarti kan ada yang ya memang nasib masalah itu ya. Cuma yang bagaimana supaya giat semua. Jadi masyarakat Surabaya juga kembali ke masyarakat Surabaya yang saya paling tidak kalau semuanya dididik untuk giat, tidak malas, insya Allah semuanya akan putar. Makanya ekonomi akan putar dengan baik. Makanya dari tadi yang saya ungkapkan itu kalau sampean simpulkan kan bisa. Paling tidak ya jangan sampai ada aset daerah yang tidak bisa dikelola dengan baik. Terus kemudian juga kalau pakai appraisal, bagaimana appraisal bisa dijangkau oleh masyarakat. Jangan sampai hanya bisa ngitung, hanya bisa mengappraisal tapi tidak bisa jual. Sama saja, siapa yang nggak bisa ngitung? Kalau ngitung saja pinter semua, ya kan? Baik, Pak Bukhori. Ini saya akan menanyakan juga mengenai aset mana yang harusnya diprioritaskan untuk dikembangkan di Surabaya yang belum teroptimalisasi. Sebelumnya kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama saya Fenty Zulan dan Bapak Haji Bukhori di sini. Nah, Pak Haji Bukhori tadi udah kita pancing ya dengan pertanyaan aset mana saja di Surabaya ini yang harus lebih dioptimalkan lagi, Pak Haji Bukhori. Ya saya umpamanya Miptani. Ya. Tadi sudah disebutin ya THR. Iya, banyak yang tadi sudah disebut. Ya. Tapi yang paling penting juga pasar. Pasar, oke. Saya dari dulu sering ngeriti di pasar. Yang mana aja nih, Pak? Saya punya teman, sekarang sudah almarhum. Hanya punya pasar 1. Punya istri 2, sejahtera semua. Berarti kan jalan. Lah Surabaya punya 100 pasar, yang aktif itu 65 pasar lebih. Kira-kira pasar Surabaya seperti apa? Kira-kira income dari pasar bagaimana? Bagaimana Surabaya? Bahkan 2 tahun yang lalu saya wawancara di media massa juga. Ternyata pasar Surabaya masih punya utang. Ini kan berarti pasarnya yang salah atau pengelolanya yang salah? Banyak orang pinter di Surabaya, jangan itu saja dipakai itu tuh. Kalau memang umpamanya tidak sesuai kemampuannya ya digeser dong, cari yang lebih mampu. Dikompetisikan kan gitu tuh. Dan ya jangan sampai ada pasar mangkrak, ya kan? Karena segala sesuatu kalau masuk pasar jadi duit semua. Apa yang dimasuk? Orang masuk ke pasar parkir, orang mau ke toilet bayar, orang jualan bayar, orang apa ya semua, bahkan tempurung itu masuk pasar itu jadi duit semuanya kan gitu. Makanya bagaimana jangan sampai ada pasar mangkrak,
Yang mangker mana saja ini Pak? Ya itu tadi, kalau banyak aset pasar, kalau pasar di Surabaya itu ada kurang lebih sampai 100, yang aktif hanya 60-an, berarti kan 40. Iya. Yang besar mana saja Pak? Ya saya kan bukan mitra saya ya, karena bukan mitra saya pasar. Ya tidak tahu persis, tapi yang jelas kan banyak pasar seperti yang Tunjungan tadi kan pasar, ya kan. Terus juga pasar-pasar yang lain masih banyak. Yang pasar turi sama dulu bagaimana? Iya. Ada lagunya pasar turi. Ada lagunya pasar turi, saya lupa. Iya kan? Lagu dangdut malah pasar turi itu kan gitu. Sekarang kira-kira nasib pasar turi gimana? Dulu uang putar di pasar turi itu sangat besar. Banyak orang kaya di pasar turi. Kalau sudah orang cari mantu, kalau anaknya orang pengusaha di pasar turi, masih sudah jadi kebanggaan tersendiri kan gitu. Tapi bagaimana sekarang nasibnya? Bahkan pengelolanya saya digitalisasi nggak sih Pak Bohri? Artinya pasar itu tidak harus berbentuk offline, tapi kan sekarang ada pengembangan online, digitalisasi ini seperti apa? Apakah itu juga masalah pengelolaannya itu teknis, pengelolaannya teknis kan? Kalau teknis ya tentu saya bukan orang pasar, tapi yang jelas itu tadi pengelola pasar itu tentu serahkan pada ahlinya. Kalau diserahkan pada ahlinya, pasti akan berkembang. Tapi kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Iya kan? Makanya bagaimana pasar juga, pasar loak itu dulu saya aktif di sana. Ya bukan aktif saya punya pasar di pasar loak, enggak. Tapi paling tidak saya makelaran lah di sana. Putaran uang di pasar loak itu tidak kurang 1,5 miliar sehari. Itu kira-kira sekarang bagaimana nasib pasar loak? Kan gitu tuh. Ya tentu bagaimana pengelola lah, pemerintah kota bagaimana caranya mengelola dengan baik pasar-pasarnya kan gitu tuh. Serahkan pada ahlinya dan dipetani umpamanya ya, taruhlah 60 pasar. Masa orang satu suruh ngurus 60? Kan pasti ada, oh di sini ini si pengelolanya. Dan itu di rolling. Jangan hanya itu saja. Kalau pengelola pasar kapasan, jangan di 4 pasar kapasan toh, mungkin di rolling ke Darmo, mungkin kemana muter, sehingga nanti ketemu keahliannya ketemu, dan mungkin apa kira-kira yang bisa sangat potensi yang spesial di situ kan itu, yang belum tergali di situ dengan baik. Lainnya bagaimana pasar. Terus kemudian kedua wisata. Surabaya ini kota metropolitan, tapi dari segi wisata kalah dengan Malang, kalah dengan Batu, bahkan kalah dengan Banyuwangi. Iya kan? Merasa kan? Merasa kan? Kalau merasa, padahal orang wisata itu pasti banyak duit, ya kan? Orang wisata pasti bawa duit. Kalau dari wisata itu, dari segi parkirnya, orang parkir saja kalau bawa kendaraan, kebetulan bawa kendaraan, pasti bayar. Orang wisata pasti masuk ke wahananya bayar. Pasti makan kan? Ya masuk wahananya masuk wahananya bayar. Semuanya bayar kan gitu. Itu wisata. Kenapa wisata di Surabaya masih kalah dengan daerah yang lain? Ya, kalau di Surabaya panas, dan Surabaya kota pantai, Singapura itu panas juga, dan kota pantai juga. Tapi kenapa di Singapura punya pantai yang namanya Pantai Sentosa itu bukan hanya dijual di Singapura, bukan hanya dijual di kawasan Asia Tenggara, tapi dijual ke mancanegara. Bahkan pertemuan presiden tingkat dunia ditaruh di Singapura. Kenapa Surabaya tidak? Pasti bisa kan? Makanya saya sering mengkritisi wali kota, jangan hanya mengkritisi sampah, dan jangan hanya mengkritisi parkir. Urusan parkir itu ada dinas, urusan sampah ada dinas DLH kan gitu. Jadi wali kota itu cukup Jakarta cari investor yang gede-gede itu, yang banyak duitnya itu, bagaimana dikelola di Surabaya, dan bagaimana mengelola wisata di Surabaya. Dulu yang namanya Kenjeran itu sudah di plot sebagai daerah wisata. Tapi sampai sekarang jangankan wisatanya, tanda-tanda saja belum ada. Iya kan?
kan berarti siapa yang salah? Iya kan? Mestinya kan diintrospeksi, dikelola dengan baik. Kalau umpamanya cari orang yang spesialis, pengusaha besar yang spesialis bisa mengelola wisata. Di Jakarta dari Ancol itu saja pemasukannya sudah besar. Terus kemudian taman mini itu juga besar. Kebun binatang Ragunan itu besar masukannya. Kita kembali ke KBS Surabaya. Kira-kira seperti apa? Dulu yang namanya kebun binatang Surabaya itu, saya mulai kecil ya pagarnya sudah itu saja. Jangan kan pagar tembok yang saya tidak sampai 2 meter tingginya. Itu belum ada perubahan sampai sekarang. Ini kan mengenaskan, Mbak. Terus kemudian perluasannya. Mestinya di situ memang oke lah. Dulu ada wacana dipindah ke Benowo atau mungkin di timur. Tapi kalau umpamanya itu dipindah kan berat, biayanya besar. Itu saja diperluas. Perluasannya kemana? Tanahnya PT Kereta Api di sebelahnya itu tidak digunakan dengan baik. Di lobby dong ke PT KAI bagaimana caranya agar itu bisa disewa. Dan PT KAI harus ditekan juga, jangan hanya seenak Surabaya hanya dijadikan tempat mengembangkan PT KAI itu. PT KAI itu juga punya kewajiban untuk mengembangkan Surabaya, iya kan? Asetnya PT KAI banyak, Surabaya Daop 8 itu asetnya besar. Makanya jangan sampai hanya memikirkan, karena saya pernah tanya ke Daop, bagaimana itu supaya disewa? Sudah ada yang ngeplot katanya. Tapi di ngeplot, kalau banyak ngeplot terus sampai sekarang belum dikembangkan dengan baik, kan bisa dipaksa oleh pemerintah Surabaya untuk mengembangkan KBS. Sewa enggak apa-apa kan gitu. Nanti tanah PT KAI yang sekarang hanya dibikin rungsep di sebelah selatannya itu kan bikin rungsep. Orang masuk kota Surabaya dari selatan pasti lewat Wonokromo. Begitu lewat Wonokromo kan ada kebun binatang. Kebun binatangnya kembang kempis. Pintu pagarnya saja sudah tidak baik. Terus kemudian ada lahannya PT KAI yang ruwet di situ kan gitu. Nah inilah makanya ayo kita pikir bersama bagaimana semua pihak ini berpikir tentang Surabaya ke depan dan ekonomi Surabaya ke depan, ekonomi masyarakat kota Surabaya ke depan, bagaimana semuanya termanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang kalau untuk pembangunannya, strategi untuk memeratakan ini apa, Pak? Strategi apa yang digunakan sehingga pemerataan pembangunannya lebih terasa manfaatnya untuk warga Surabaya? Strategi apa? Ya tentu infrastruktur ya, infrastruktur. Sekarang sudah diwacanakan, bukan wacana ya, ada Lingkar Barat. Lingkar Barat kan sudah selesai, boleh dikata selesai tapi belum termanfaat semua dengan baik. Terus kemudian dari dulu sudah diwacanakan Lingkar Timur, iya kan? Tapi sampai sekarang Lingkar Timur kan belum terselesaikan dengan baik. Dari Lingkar Timur itu tentu harus dilanjutkan dengan Lingkar Selatan dan Lingkar Utara, iya kan? Seperti di Jakarta muter kan? Orang mau masuk di Jakarta, mulai masuk dari Cawang itu, kalau mau ke bandara lewat utara, lewat Tanjung Priok, bisa. Orang lewat ke bandara ke Soekarno-Hatta lewat Selipi bisa, kan itu. Dan itu kalau muter umpamanya bisa. Lihat Surabaya bagaimana ke depan nanti bisa begitu, kan itu. Jadi Lingkar Timur, Lingkar Barat, Lingkar Utara, Lingkar Selatan itu harus tersambung nantinya. Ya bagaimana caranya? Ya tentu dengan pusat bagaimana APBN ngucur ke Surabaya. Karena di Surabaya ini kan tidak hanya, kalau semuanya dibebankan kepada PAD tentu berat. Memang Surabaya termasuk PAD-nya paling besar seluruh Indonesia tingkat kota. Karena 12 triliun kan gitu kalau tercapai semua. Tapi kan di Surabaya ada yang namanya kewenangan BPWS. Sungai, kalau sungai BPWS. Ada jasa tinta, ada. Ini bagaimana dana dari APBN ngucur ke Surabaya? Tidak semuanya dibebankan Surabaya. Kalimas ini sungainya sungai provinsi. Mestinya kan jangan sampai dibebankan Surabaya. Tapi nyatanya coba sama keliling, Kalimas.
Kalimas yang namanya ngeruk-ngeruk itu saja. Itu beban Surabaya. Pemerintah provinsi tidak pernah cawe-cawe, abai dengan itu. Makanya harus ada dari tingkat pemerintah Kota Surabaya yang mengingatkan provinsi. Ojo lali rek iku sampean kan gitu tuh. Paling tidak keruk, paling tidak jadi tempat tambahan destinasi wisata kan gitu. Saya terus terang aja kadang-kadang ya apa ya, jengkel dengan kegubernuran itu. Masa semuanya harus beban Surabaya? Kalau jadi beban Surabaya semua ya pindah aja kantor gubernur ke Porong sana. Kan gitu pikiran saya. Makanya maksud saya ya ayolah kerjasama yang baik. Bagaimana Surabaya juga jangan semuanya dibebankan ke Surabaya. Kalau dibebankan Surabaya masa patung depan itu patungnya Sudarso di depan kegubernuran itu Surabaya yang buat. Mestinya kan provinsi, gubernur kan yang buat. Itu Surabaya. Setelah saya tanya, ternyata itu Surabaya yang buat. Itu kan ngabisin PAD kita. Makanya aja, ayolah bagaimana provinsi peduli dengan Surabaya, bagaimana pusat peduli dengan Surabaya. Apakah kita hanya menyalahkan pusat atau menyalahkan provinsi? Tidak. Mungkin Surabaya juga apa ya? Abai juga, mestinya kan sering Surabaya yang butuh kan harus sering mengingatkan provinsi. Sungaimu itu ini kan gitu. Itu loh. Dibuat pasar terapung. Iya, dibuat mungkin dibuatkan speedboat, dibelikan speedboat ini jadi kan gitu tuh. Sehingga orang dengan Surabaya tertarik kan gitu. Surabaya ini terus terang banyak merindukan tempat wisata. Contoh-contoh ini loh. Alun-alun kecil ini saja. Kalau malam bludak orang yang parkir di situ kan berarti saking hausnya dengan wisata kan. Surabaya ada tempat wisatanya. Ya sekarang alhamdulillah sudah banyak yang dibuat oleh pemerintah Surabaya ya seperti Taman Harmoni, ya apa itu pasar sentra ikan bula, jembatan Surabaya. Tapi tidak laku. Nah kalau tidak laku kenapa? Ini harus dicari permasalahannya kan gitu. Kan ada marketingnya kan gitu. Ada dinas terkaitnya, ada dinas pariwisata yang harus memasarkan masalah itu. Kan gitu. Jangan diam. Wali kota gimana? Wali kota enggak usah marah-marah ke sini. Paling tidak panggil kepala dinas pariwisata. Ini ya kau gak melaku. Ojo sing masarno wali kota kabeh wong. Nah, masarkan gitu wali kota. Wali kota naik apa itu? Naik ya apa yang di tempat wisata kadang-kadang sekali-kali oke lah. Tapi kalau selalu wali kota, wakil wali kota yang disuruh begitu, yang ngeluh rek. Mesti di dinas terkait. Kalau dinas terkait dianggap tak mampu, ya geser dong. Sekarang kepala dinas itu pakai lelang, ya kan? Pakai lelang. Waktu dilelang kan pasti ada komitmennya. Nanti saya sanggup begini. Kalau umpamanya ternyata tidak sesuai kan ganti. Jangan pakai ewo. Oh iki koncoku rek biyen tahu tadi sukses itu. Enggak usah begitu. Sampean ini didesak oleh masyarakat begini. Karena sampainya janjinya sampean dulu begini. Ayo geser ke sini. Kan itu tuh. Ya diselamatkan lah, jangan dibuang langsung di kota terus nggak bisa apa-apa. Pasti bagaimana dia selamat, tapi pemerintah kota Surabaya selamat juga. Kan itu tuh. Jangan sampai mengorbankan banyak pihak gara-gara menyelamatkan satu orang. Gitu. Jadi kayaknya kompleks sekali ya Pak ya. Artinya tidak hanya dari kondisi setiap asetnya seperti apa, tapi juga ada orang-orang atau SDM di belakangnya yang berkompetensi nggak untuk mengurus atau mengelola hal tersebut. Nah, baik Pak Bukhari, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih bersama Bapak Haji Bukhari di sini dan saya Fendi Zulan. Nah, Pak Bukhari, tadi kita kan membahas mengenai pemerataan pembangunan, kemudian apa saja aset-aset yang perlu dioptimalisasi. Nah, ini sekarang bagaimana untuk memastikan bahwa PAD nanti yang dari aset ini terutama bisa kembali ke masyarakat. Jadi artinya memastikan sebagai
kontrol ya. Tadi sisi kontrol seperti apa Pak? Jadi memastikan bahwa ini benar-benar manfaatnya untuk masyarakat Surabaya lagi. Gitu. Ya inilah, saya tadi kan sudah bicara tentang pasar sudah ya, tentang aset ya juga sudah disinggung juga. Nah yang ketiga mungkin perlu tadi kan sudah disinggung tentang wisata ya. Kita kalah dengan Banyuwangi, kita kalah dengan Batu, kita kalah dengan Malang, bahkan dengan Pasuruan kan gitu. Nah ini kan ironis kan. Surabaya ini pernah menggagas tentang wisata kereta gantung. Dan itu digagas mulai zamannya Bu Risma. Itu di mana ini Pak? Di Tambak Udi, dari Tambak Udi, di Tambak Udi. Dan bahkan rumah orang, tempat artinya tempat yang ditempatin orang secara ilegal waktu itu sudah digusur. Kalau tidak diteruskan itu dosa, iya kan? Yang orang sudah pernah digusur. Kereta gantung itu dulu saya kritisi, kenapa? Karena Bu Risma itu hanya dapat dari CSR dari PP. PP kan sampai proyek perumahan itu. Panjangnya saya tanya hanya 800 meter. Kalau hanya 800 meter Bu bikin kereta gantung, itu bukan kereta gantung. Iya yang CSR. Iya, tapi mestinya kan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Surabaya. Kereta gantung itu kalau hanya 800 meter itu bukan kereta gantung, tapi gandulan gitu kan. Iya kan? Itu gimana 800 meter? Akhirnya saya bilang kalau bisa bagaimana digagas kereta gantung itu dari Tambak Udi sampai ke Mangrove sana. Mangrove di Wonorejo sana. Panjangnya tidak kurang dari 20 km. Atau 18 paling tidak. Lah kalau itu terjadi dari Tambak Udi jalan ke mana itu? Ke SIB, sentra ikan bula. Ya kan? Terus dari SIB itu nanti dikasih semacam tempat transit. Orang boleh turun di SIB, nanti di SIB ini mungkin ada kan di situ sentra ikan bula, orang bisa belanja di situ kan gitu, bisa ada parkir kan gitu. Terus orang boleh naik juga dari situ, mungkin ke barat, ke timur lagi, ke Surabaya, Jembatan Surabaya, Kenjeran. Jembatan Surabaya itu kan ada tempat wisata juga di mungkin orang bisa turun di situ, dan di situ mungkin disiapkan tempat kuliner macam-macam kan di situ. Orang mau belanja apa, dan ada parkirnya juga di situ. Nanti setelah dari situ jalan lagi, bisa naik di situ, bisa turun di situ. Terus kemudian jalan lagi sampai terus ke selatan ke Pakuwon. Di Pakuwon nanti dikasih tempat transit lagi di situ. Bagaimana di situ ada tempat kuliner, parkir dan lain sebagainya kan itu. Lah bagaimana umpamanya kan rencanakan sampai ke Mangrove. Kalau sampai ke Mangrove jalan lagi ke selatan mungkin di mana? Sukolilo lah. Di mana di Sukolilo mungkin ada tempat transit lagi di mana pariwisata baru itu? Yang di Sukolilo kan di tempat mana itu? Dulu tempat sampah itu. Kan di situ ada tempat wisata sekarang di sana. Apa itu? Apa Pak? Taman apa itu? Taman saya kan pernah ke sana coba lupa. Itu juga wisata. Wisatanya sudah bagus sekarang di sana. Kalau wisatanya sudah bagus, kalau tidak laku, tidak ada pengunjungnya kan juga aman kan. Nanti ngabisin biaya untuk Tapi kalau ada kereta gantung lewat situ, nanti orang kan di situ kasih lagi. Kenapa kok belum terrealisasi, Pak Bur? Nah ini direncanakan aja belum terrealisasi. Ini kan gagasan. Gagasan dulu kan yaitu malah batal yang dulu rencana hanya 800 meter itu kan dulu CSR. Maksud saya ini nanti makanya tugas wali kota bagaimana mengundang investor. Kalau umpamanya dari Tambak Udi banyak tempat transitnya, banyak menimbulkan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan juga menciptakan lapangan ekonomi banyak kan itu tuh.
ekonominya akan bangkit Surabaya. Dan kalau bisa terrealisasi dari Tambak Udi sampai ke Mangrove, itu kereta gantung terpanjang di Asia Tenggara. Kenapa? Genting Hek Island di Malaysia itu kan panjangnya tidak sampai puluhan kilo. Tapi sana laris, padahal di atas gunung. Dan tempatnya sangat menakutkan bagi orang yang. Tapi kalau di sini dibuat kereta gantung sampai ke Mangrove, itu jangankan mungkin orang-orang Surabaya sendiri aja ya jalan-jalan iya kan. Dan itu jadi ikon bukan hanya Surabaya, se-Asia Tenggara, bahkan se-Asia. Kalau umpamanya di Eropa belum ada yang sepanjang itu, sepanjang sampai 20-an kilo sampai 20 kilo. Nah kalau di sini ada, itu kan ikon pertama. Dan orang mancanegara yang akan datang ke Surabaya. Hotel-hotel kita kan ramai. Dan wisata kita akan berkembang pesat. Dan nanti akan kuliner akan laku banter kan gitu tuh. Oleh-oleh gitu. Iya, nanti UMKM kita bangkit dengan sendirinya. Iya kan? UMKM kita kan tumbuh banter kan gitu. Makanya ini gagasan. Ini dulu karena gagasan itu timbul dari gagasannya pemerintah kota dengan CSR-nya siapa tuh? CSR-nya PP. Nah, ini kan bagaimana CSR kalau ada, kalau Batal itu ya investor aja. Paling tidak cari investor. Mungkin kalau investor langsung satu orang dari Tambak Udi ke Mangrove besar biayanya. Tapi kan mungkin namanya investor itu kan bisa per titik. Wong tol saja bisa per titik. Kalau umpamanya tol dari bandara mana itu dari Cawang ke mana itu ke Cengkareng, itu berapa investor, berapa pintu di situ kan bagi-bagi kan. Nah di sini juga begitu. Wisata mangrove itu juga bisa begitu nanti ini tuh. Dan insya Allah akan laku. Yang penting gagasannya, dan di samping gagasan juga yang memasarkan dan juga bagaimana meyakinkan investor, ya kan? Kalau yang memasarkan itu tingkat wali kota dan betul-betul meyakinkan kepada investor, pasti bisa. Tapi kalau yang memasarkan hanya tingkat kepala dinas, ya orang bisa mikir siapa iki kan gitu. Tapi kalau yang memasarkan memang orang hebat, pasti bisa jalan. Percaya investor bahwa dananya tidak akan hilang, iya kan? Pasti akan berkembang kan gitu tuh. Baik Pak Buhori, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami. Kita tiba di segmen yang terakhir ini ya, Pak Buhori. Nah, tadi sudah dibahas mengenai gagasan kereta gantung ya. Menurut saya ini luar biasa ya. Kalau misalnya pemerintah memang benar-benar bisa mewujudkan dengan mengundang beberapa investor, ini tentunya akan menjadi daya tarik tidak hanya di ranah provinsi atau Indonesia, tapi bahkan ke mancanegara. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau dari sisi yang lain Pak, apa harapan dari sisi pemerintahnya untuk bisa menyambut ini seperti apa Pak Buhori? Menurut Pak Buhori? Dari semua apa yang saya sampaikan dari awal tadi kan sudah bisa diperas. Artinya paling tidak bagaimana ekonomi jalan. Orang kalau ekonominya jalan dan masyarakatnya jalan semua, orang itu kalau banyak sudah punya duit kan cerdas Pak. Walaupun cerdas, walaupun orang ukurannya segi pendidikan tinggi, tapi kalau tidak punya duit bisa buntu Mas, iya kan? Bisa jadi bodoh mendadak kan itu tuh. Makanya bagaimana masyarakat Surabaya jadi pinter. Kalau jadi pinter otomatis ekonominya bagaimana supaya berjalan, dan aset-aset seperti yang saya paparkan tadi bagaimana supaya bisa laku terjual semuanya, tergarap semua dengan baik. Lalu kedua, tentu ini bisa jakarta pertama, tapi paling tidak bagaimana pemerintah kota ini yang di depan itu harus betul-betul visioner. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, wali kota dan wakil kota itu bukan
Bukan oke lah turun sekali-kali enggak masalah. Tapi kalau selalu turun ke bawah tuh, apalagi tingkat RW, apalagi tingkat RT dulu, seakan-akan mau diurus semua, kan tidak bagus. Oke. Bukan istilahnya jelek enggak, tapi paling tidak airnya enggak terjangkau. Yang besar-besar yang menghasilkan uang enggak terjangkau. Kapan cerdasnya masyarakat? Iya kan? Akhirnya justru tambah bodoh masyarakatnya, ya kan? Hanya janji-janji itu yang ada, omong-omong toh. Pemerintah kota, bukan hanya pemerintah kota yang sering saya kritisi, tingkat negara saja. Indonesia ini kalau dikelola dengan baik, bahkan rakyatnya nggak usah bayar pajak, bisa dikelola dengan baik. Kalau nikel nomor 1 di sedunia, emas nomor 1 sedunia, terus kemudian ikan laut nomor 1 sedunia, iya kan? Ikan kalau di Eropa, kalau musim hujan, kalau musim dingin, lautnya berbeku. Kalau beku, ikannya mati kan. Kecuali ikan yang paling bawah, yang hidup, yang ikan besar-besar, ikan paus, ikan apa itu. Tapi kalau yang di atas mati. Tapi kalau Indonesia kan enggak, ikannya gemuk-gemuk semua. Iya kan? Kalau dikelola dengan baik dari ikan saja, sudah cukup membiayai negara. Terus kemudian kelapa sawit nomor 1 di dunia. Kalau nomor 1 dari kelapa sawit sudah bisa membiayai negara. Terus kemudian batu bara nomor 3 di dunia, bauksit nomor 6 di dunia, timah nomor 5 di dunia. Kalau semuanya tingkat dunia masih banyak yang miskin, masih banyak yang melarat, itu berarti siapa yang salah? Iya kan? Siapa yang salah? Mestinya kan harus introspeksi diri, termasuk pemerintah kota kan itu. Kalau di Indonesia ini paling banyak aset Surabaya, seluruh kota, tingkat kota paling banyak asetnya pemerintah kota Surabaya. Kemudian PAD paling besar Surabaya, sekarang sudah 8 triliun. Ternyata masih banyak yang miskin, masih banyak yang tidak sekolah. Masih banyak yang tidak bisa melanjutkan sekolah dengan baik, masih banyak yang sewa, masih banyak yang ngontrak rumah. Ini introspeksi dong. Siapa yang salah kira-kira? Apakah wali kota toh? Enggak semua. Saya sebagai bagian dari pemerintah kota, makanya saya selalu motor kalau memperjuangkan rakyat, kan gitu tuh. Saya di sini ada masyarakat di Surabaya Utara yang namanya Bulak Pandeng Madarjo, itu 399 kakak terancam diklaim angkatan laut. Padahal 399 kakak itu sudah menghuni itu sejak sebelum kemerdekaan, dan juga aset di situ sudah terodi atas nama mereka. Asetnya pemerintah kota kok di situ 27 hektar. Aset pemerintah di Tambak Uti 11 hektar nganggur kan gitu. Kenapa itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik? Mestinya diperjuangkan sampai mati-matian. Dan jangan sampai takut dengan siapapun. Kenapa? Angkatan Laut itu kewajibannya dengan masyarakat kita kan harus mengayomi, bukan merampas haknya. Iya kan? Bukan haknya masyarakat yang sudah yang sudah dihuni mulai sebelum kemerdekaan dirampas, bukan. Itu mestinya dilindungi. Dan apa salahnya umpamanya pemerintah angkatan laut berhidup berdampingan dengan masyarakat Surabaya kan? Karena ada masalah. Nah ini bagaimana sekarang ini ada kemarin itu program pemerintah kota mau masuk ke sana dilarang oleh angkatan laut. Padahal itu anggaran pemerintah kota Surabaya. Lurah Bulak Banteng kirim surat ke Lantamal, ditolak karena ada apa? Lahan itu katanya ada di daratan TNI Angkatan Laut. Apa salahnya kalau ada di daratan TNI Angkatan Laut? Dan itu masyarakatnya masyarakat ber-KTP Surabaya, 399 KK, 1.600-an KTP. Itu kalau dibiarkan nanti tidak jalankan, kan sama-sama tidak jalan, rugi semua kan. Nah inilah makanya bagaimana semua pihak itu berpikir dan menempatkan diri pada tupoksinya masing-masing.
yang jurnalis bagaimana, kalau masyarakat yang seperti ini supaya terbantu bagaimana nanti. Terus kemudian yang dari segi dinas bagaimana, pemerintah khususnya pemerintah kota. Karena bagaimana pemerintah kota harus berjuang bagaimana untuk masyarakatnya, jangan sampai masyarakatnya nanti terlantar kan gitu. Masyarakat seperti apa? Harapan untuk masyarakat Surabaya sendiri? Masyarakat Surabaya jangan seenaknya sendiri, karena bagaimanapun namanya hidup ini harus bersaing. Dalam Al-Quran itu katanya bersaing itu bagus, artinya hidup ini harus bersaing kan gitu loh. Kalau harus memenangkan persaingan, fastabiqul khairat, nah itu fastabiqul khairat. Makanya karena fastabiqul khairat berlomba dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita itu hanya menunggu bantuan terus, iya kan? Dalam hadis al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Dan memberi jauh lebih bagus daripada menerima. Kenapa sekarang masih banyak tokoh, bahkan kategori tokoh, apalagi masyarakat masih lebih senang diberi. Buktinya BLT, semuanya masih berharap dari BLT. Nah ini bagaimana semuanya nanti semua pihak memfungsikan dirinya supaya sesuai tupoksinya masing-masing. Yang politisi bagaimana supaya bisa memperjuangkan masyarakat Surabaya supaya pemerataan di kota Surabaya bisa terwujud. Bagaimana aset Surabaya bisa terkelola dengan baik. Pasar bagaimana berfungsi dengan baik. Ekonomi Surabaya bisa bangkit sebangkit-bangkitnya. Tempat wisata jangan kalah dengan daerah lain. Kan itu. Semuanya terkelola dengan baik dan insya Allah kalau semuanya memfungsikan diri pada tupoksinya masing-masing, insya Allah kira-kira tidak ada. Teman-teman LSM juga begitu. Ayo LSM itu yang LSM di bidang apa? Ada generalisasinya. Jangan semuanya mau dicakup semua. Ini kadang-kadang tupoksinya di BRD, tupoksinya ini kadang-kadang masih dihambat oleh teman-teman kita sendiri. Itulah makanya bagaimana khususnya ya dari yang politisi tingkat kota seperti saya ini, ayo memfungsikan diri bagaimana supaya bisa menjadi ya itu controlling, budgeting dan legislasi itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Baik Pak Boris, ini luar biasa sekali ya seandainya semuanya bisa stakeholder masing-masing sesuai dengan fungsinya atau peran masing-masing, masyarakat, investor, pemerintah, dinas ini saling bahu-membahu sesuai dengan peran masing-masing dan tidak sikut-sikutan gitu ya Pak. Mudah-mudahan Surabaya bisa merasakan, masyarakat Surabaya bisa merasakan manfaat pemerataan pembangunan dan PAD dari sisi aset juga bisa teroptimalisasi. Baik, itulah tadi pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang kita bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih banyak Pak Bukhari sudah hadir dan memberikan pencerahan ya buat kita bagaimana kondisi Surabaya jika ini semua bisa berjalan dengan baik. Dan kita akan bisa bertemu lagi di segmen yang lain dengan tema-tema tentunya yang lebih menarik lagi. Saya akhirnya Fandi Zilan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.